Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Anatema. Di video kali ini kita akan membahas mengenai read-only optical disc. Materi kali ini disusun oleh Didi Setiadi, Nawfalul Fajri, Muhammad Zaki Takilah, dan William Paul Gustaf. Halo, nama saya Didi Setiadi. Saya akan menjelaskan definisi dan fungsi dari read-only optical disc. Jadi, read-only optical disc adalah jenis media penyimpanan data yang tidak dapat diubah setelah datanya disimpan di dalam. Nah, jenis umum dari disc optik yang hanya dapat dibaca ini adalah CD-ROM, DVD-ROM, dan BD-ROM. Nah, fungsi utama dari disc optik yang hanya dapat dibaca adalah menyimpan data dalam format yang tidak dapat diubah. Ini memungkinkan distribusi besar-besaran data seperti perangkat lunak, film, musik, permainan, atau informasi referensi dalam format yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh pengguna akhir. Nah, kecepatan transfer data dari sebuah optical disc seperti CD, DVD, atau Blu-ray dapat bervariasi tergantung pada jenis disc dan generasi teknologi yang digunakan. Di CD-ROM ini dia eh, kecepatannya itu 150 KB per second hingga 1,2 MB per second tergantung pada kecepatan putarannya. Nah, kalau di DVD room ini dia mulai dari 3 MB per second hingga 22,16 MB per second tergantung pada jenis DVD seperti DVD room, DVD-R, atau DVD plus A. Kalau Blu-ray itu 36 Mbps atau 4,5 MB per second untuk Blu-ray satu kali hingga lebih dari 108 Mbps atau 13, MB per second untuk Blu-ray dua kali atau lebih tinggi. Anatomi memori pada optical disc. Jadi di optical disc ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah pita data atau data layer, merupakan lapisan yang menyimpan data. Misalnya di sini adalah CD musik. Jadi data musik itu tersimpan pada data layer. Data direkam pada pita data dengan menggunakan laser. Yang selanjutnya ada pita pelindung. Jadi ada lapisan yang melindungi pita data dari kerusakan. Selanjutnya ada pita reflektif. Pita reflektif ini adalah lapisan yang memantulkan cahaya. Dan yang terakhir ada pita pengarah laser. Pita pengarah laser adalah lapisan yang mengarahkan laser ke pita data. Berikutnya ada jenis I/O atau input-output pada read-only optical disc. Yang pertama ada laser pickup. Laser pickup adalah perangkat yang digunakan untuk membaca data dari read-only optical disc. Laser pickup terdiri dari laser, prisma, dan detektor. Laser digunakan untuk memancarkan cahaya ke pita data. Prisma digunakan untuk mengarahkan cahaya ke pita data, sedangkan detektor digunakan untuk mendeteksi cahaya yang dipantulkan oleh pita data. Yang kedua ada motor spindle. Motor spindle adalah motor yang digunakan untuk memutar read-only optical disc. Motor spindle membuat read-only optical disc berputar dengan kecepatan yang konstan. Yang ketiga ada mechanical actuator. Mechanical actuator adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan laser pickup. Mechanical actuator memungkinkan laser pickup untuk bergerak ke posisi yang tepat untuk membaca data. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari read-only optical disc. Yang pertama ada proses perekaman data. Disc optik direkam menggunakan laser pada CD-ROM, DVD-ROM, atau Blu-ray disc. Laser membakar pits atau lubang ke dalam lapisan reflektif disc untuk merekam data. Pada awalnya data direkam ke dalam CD-ROM menggunakan proses yang disebut itu dengan burning. Sebuah master disk yang telah direkam secara profesional memiliki pits. Jadi pits itu kayak lubang yang direkam oleh laser yang membangun presentasi biner dari data. Area di mana ada pit yang dianggap sebagai nilai 1, sedangkan area tanpa pit dianggap sebagai nilai 0. Saat proses burning, laser membakar pits itu kayak lubang ke dalam lapisan reflektif sesuai dengan data yang akan disimpan. Yang kedua ada proses pembacaan data. Drive optik menggunakan laser untuk membaca perubahan reflektansi pada disk, mengonversinya menjadi data digital yang dapat dibaca oleh perangkat. Jadi ketika masukin CD-ROM ke dalam drive optik, laser di dalam drive digunakan untuk membaca perubahan reflektansi pada disk. Saat laser bergerak di sepanjang spiral track, perbedaan dalam reflektansi terdeteksi jika ada pit
cahaya akan tersebar atau terpantul dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan area tanpa pit. Terus sensor di dalam drive mendeteksi perubahan cahaya yang terpantul dan menerjemahkannya menjadi uruntunan biner, menghasilkan data digital yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada pengiriman data ke perangkat pengguna. Setelah terbaca, data digital dari disk optik dikirim ke komputer atau perangkat melalui koneksi kabel atau nirkabel untuk digunakan oleh pengguna. Jadi di sini tuh data digital yang telah berhasil dibaca dari CD-ROM dikirim melalui koneksi drive ke komputer atau perangkat pengguna. Lalu perangkat pengguna dapat menggunakan data ini untuk berbagai tujuan seperti memutar musik, menampilkan gambar, mengakses program atau membaca file. Dan yang terakhir, yang keempat, ini sifat read only. Disk optik read only ini tidak dapat ditulis ulang oleh pengguna. Meskipun demikian, teknologi ini tetap berguna untuk distribusi yang telah ditetapkan sebelumnya kepada banyak pengguna. Jadi CD-ROM itu merupakan contoh disk optik yang bersifat read only, artinya pengguna tidak dapat menulis atau mengubah data yang tersimpan di dalamnya. Disk ini hanya dapat dibaca dan digunakan untuk memperoleh informasi yang sudah direkam sebelumnya. Sekian penjelasan kami mengenai read-only optical disc. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.